Dalam beberapa tahun terakhir, banyak rumah sakit di dunia menghadapi tantangan besar, mulai dari tingginya tingkat burnout perawat hingga menurunnya kepuasan pasien. Sebuah laporan dalam American Nurses Association tahun 2023 menyebutkan bahwa tingkat stres dan kelelahan perawat meningkat lebih dari 25% dibandingkan sebelum pandemi. Namun beberapa rumah sakit berhasil menunjukkan hasil yang berbeda. Rumah sakit dengan penerapan profesional nursing practice model justru mencatat peningkatan kepuasan kerja perawat dan penurunan angka infeksi hingga 30%. Hal ini membuktikan bahwa model praktik profesional dalam keperawatan bukan hanya teori, tetapi nyata membawa perubahan positif dalam sistem pelayanan kesehatan. Lalu, apa sebenarnya professional nursing practice model itu? Bagaimana model itu diterapkan? Dan mengapa begitu penting? Mari kita bahas semuanya. Sebelum kita lanjut dulu, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Prewina Gabriela Patikaihatu, dan di sini saya akan membahas mengenai professional nursing practice model. Selamat menyaksikan. Landasan dari professional nursing practice model bukan hanya sekedar struktur organisasi, tetapi filosofi profesionalisme itu sendiri, di mana perawat tidak hanya sekedar melaksanakan perintah medis, tetapi juga menjalankan praktik berbasis ilmu pengetahuan, etika, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Menurut American Nurses Association tahun 2023 dijelaskan bahwa model ini berakar pada prinsip bahwa perawat ini adalah agen moral yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan pasien dan bukan hanya sekedar pelaksana tindakan. Penerapan profesional nursing practice model ini terbukti berdampak pada pelayanan kesehatan, di mana dengan menerapkan model ini terjadi peningkatan hasil klinis pasien, kepuasan kinerja perawat, dan juga efisiensi organisasi. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan bahas mengenai komponen utama dari professional nursing practice model ini. Model ini tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi memberikan kerangka nyata bagaimana perawat bekerja secara profesional dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah framework. Framework bisa kita ibaratkan sebagai fondasi dari seluruh sistem keperawatan profesional. Di dalamnya terdapat 4 elemen penting, yaitu visi, misi, nilai, dan juga filosofi. Di mana misi itu menjelaskan tentang tujuan utama dari pelayanan keperawatan, yaitu untuk memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan berfokus pada pasien. Kemudian visi itu menggambarkan arah masa depan, yaitu bagaimana organisasi keperawatan ingin tumbuh dan memberikan dampak yang lebih baik untuk masyarakat. Kemudian ada nilai. Nilai ini berfungsi sebagai panduan moral dalam setiap keputusan. Nilai itu seperti empati, tanggung jawab, dan integritas untuk memastikan bahwa perawat tidak hanya berpikir secara teknis, tetapi juga hati nurani dan juga etika. Dan yang terakhir yaitu filosofi. Filosofi ini menegaskan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, adil, dan juga manusiawi. Dengan kata lain, framework ini adalah kompas yang akan menuntun arah seluruh tindakan keperawatan agar tetap sejalan dengan tujuan dari profesi. Ya, komponen selanjutnya yaitu kepemimpinan. Dalam model ini setiap perawat dianggap sebagai pemimpin, bukan hanya dalam jabatan tetapi juga tindakan yang dilakukan. Kepemimpinan berarti berani mengambil keputusan, menginspirasi rekan kerja, dan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Seperti yang dijelaskan oleh American Nurses Credentialing Center tahun 2022, di mana kepemimpinan transformasional adalah kunci dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan juga meningkatkan mutu layanan. Nah, yang ketiga yaitu otonomi dan kolaborasi. Otonomi memberikan perawat kewenangan untuk menentukan tindakan terbaik sesuai dengan ilmu dan juga pengetahuan profesionalnya. Namun, otonomi tidak berarti bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang menjadi hal yang sama penting juga.
Artinya perawat bekerja sama dengan dokter dan juga tenaga kesehatan lain dalam komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Disinilah muncul keseimbangan antara tanggung jawab individu dan juga kerjasama tim. Selanjutnya yaitu komponen keempat, yaitu lingkungan praktik, di mana lingkungan kerja yang kita ciptakan harus lingkungan yang sehat, di mana kita mendukung untuk setiap perawat bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Rumah sakit yang menerapkan model ini biasanya memiliki suasana kerja yang kolaboratif, adil dan juga saling menghargai. Dijelaskan oleh WHO tahun 2020 bahwa lingkungan kerja yang positif terbukti meningkatkan kepuasan kerja perawat dan juga menurunkan tingkat burnout. Ya, selanjutnya yaitu pengembangan dan rekognisi, di mana setiap perawat membutuhkan ruang untuk tumbuh. Model ini mendorong perawat untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan, kemudian mentoring, dan juga mendorong untuk memberikan penghargaan atas kinerja yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penelitian dan inovasi, di mana keperawatan itu merupakan profesi yang selalu berkembang. Jadi melalui penelitian dan inovasi, perawat dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan mutu layanan, mulai dari penggunaan teknologi hingga sistem yang mendukung keputusan klinis berbasis data. Hal tersebut dijelaskan oleh Hamilton et al. Tahun 2023 bahwa inovasi ini menjadi ciri utama dari organisasi keperawatan profesional yang siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Melalui keenam komponen tersebut, yaitu framework, kepemimpinan, otonomi, dan kolaborasi, lingkungan, praktik, pengembangan dan rekognisi, serta penelitian dan inovasi, professional nursing practice ini memberikan panduan komprehensif untuk menciptakan praktik keperawatan yang profesional, manusiawi, dan juga berkelanjutan. Model ini bukan hanya sekadar teori, tetapi cerminan nyata dari bagaimana perawat memberikan dampak besar pada kehidupan manusia. Setelah memahami komponen utamanya, sekarang mari kita lihat bagaimana penerapan profesional nursing practice model ini dapat memberikan dampak nyata dalam dunia keperawatan. Model ini bukan hanya panduan teoritis, tetapi terbukti mampu untuk meningkatkan mutu layanan, kesejahteraan perawat, dan juga efektivitas sistem kesehatan. Yang pertama yaitu dampak terhadap pasien, di mana model ini mendorong perawat untuk memberikan layanan yang lebih aman, personal, dan juga memberikan pelayanan yang berbasis bukti. Melalui kolaborasi yang kuat dan otonomi yang profesional, perawat mampu untuk memberikan keputusan klinis yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan profesional nursing practice model ini memiliki angka infeksi nosokomial yang rendah, tingkat keselamatan yang lebih tinggi, dan juga peningkatan kepada keputusan terhadap pelayanan keperawatan. Dengan kata lain, model ini membantu memastikan bahwa pasien tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga merasa dihargai dan juga didengar. Selanjutnya yaitu dampak terhadap tenaga keperawatan. Ketika perawat diberi ruang untuk berpendapat, mengambil keputusan, dan juga mengembangkan diri, mereka akan merasa dihargai. Menurut Hamilton et al. Tahun 2023 bahwa penerapan model ini meningkatkan keterlibatan dari perawat, kepuasan kerja, dan juga retensi tenaga keperawatan. Perawat yang merasa memiliki kontrol terhadap praktiknya cenderung lebih loyal, memiliki tingkat stres yang lebih rendah, dan mampu memberikan layanan empati yang lebih tinggi. Dari sisi organisasi juga memberikan banyak manfaat, di mana dengan menerapkan model ini dapat membantu menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif, komunikasi antara profesi yang lebih terbuka, dan keputusan klinis yang lebih transparan, serta koordinasi antar unit yang lebih efisien. Selain itu, model ini juga memberikan manfaat yang strategis bagi profesi keperawatan, di mana mendorong perawat untuk melakukan penelitian dan inovasi, dan perawat tidak hanya melakukan tindakan saja, tetapi juga kontribusi yang lebih untuk pengembangan ilmu keperawatan.
Model ini menumbuhkan budaya pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga perawat mampu untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sistem pelayanan kesehatan. Namun, meskipun profesional nursing practice model ini telah terbukti memberikan banyak manfaat, tetapi dalam penerapannya di lapangan tidak selalu baik dan tidak selalu mudah. Setiap organisasi memiliki karakteristik, budaya, dan tantangan yang berbeda-beda, dan hal ini mempengaruhi sejauh mana model ini dapat diimplementasikan secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman staf terhadap prinsip dari model ini, di mana masih banyak perawat dan tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya memahami konsep dari otonomi profesional, kolaborasi, atau praktik berbasis bukti. Akibatnya penerapan model ini seringkali bersifat administratif dan hanya ada di atas kertas, tetapi belum direalisasikan dalam perilaku dan juga budaya dalam kerja sehari-hari. Tantangan selanjutnya yaitu budaya organisasi yang masih hierarkis, di mana beberapa fasilitas kesehatan masih mengambil keputusan yang bersifat top down. Padahal professional nursing practice model ini menekankan prinsip share governance, di mana perawat memiliki suara yang diakui dalam proses pengambilan keputusan klinis. Jika struktur organisasi tidak memberikan ruang partisipasi, maka semangat profesionalisme tersebut di hati perawat itu sulit tumbuh. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan juga beban kerja yang tinggi, di mana ketika jumlah perawat yang tidak seimbang dengan jumlah pasien, sulit bagi mereka untuk menjalankan praktik yang reflektif dan melakukan riset kecil atau berinovasi. Padahal semua itu merupakan bagian esensi dari model profesional ini. Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk memperbaiki. Untuk memperkuat penerapan model ini diperlukan berbagai strategi penguatan yang terencana dan juga berkelanjutan. Salah satu langkah pentingnya adalah dengan membangun kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin keperawatan harus mampu menjadi inspirator, bukan hanya pengatur jadwal, tetapi juga pembimbing yang memotivasi tim untuk berkembang. Pemimpin transformasional mendorong partisipasi, memberikan kepercayaan, dan juga menumbuhkan rasa memiliki dalam setiap anggota yang dipimpin. Strategi berikutnya yaitu penerapan sistem shared governance. Artinya melalui sistem ini, perawat diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan juga evaluasi pelayanan. Ketika suara perawat didengar, keputusan yang diambilkan juga menjadi lebih realistis karena lahir dari pengalaman mereka pada waktu berada di lapangan. Dan hal yang tidak kalah penting yaitu organisasi perlu menciptakan budaya yang positif di tempat kerja, di mana budaya yang saling menghargai, terbuka terhadap perubahan, dan juga menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas akan memperkuat keberhasilan dari model ini. Ketika lingkungan kerja mendukung, maka perawat merasa aman untuk berinovasi, berdiskusi, dan juga tumbuh bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.